Oke, teman-teman, selamat sore, selamat siang atau selamat sore. Oke, selamat sore. Terima kasih semuanya. Dan bagaimana hari-hari kalian? Liburan sudah semuanya, jadi malas kerja semua. Teman-teman mengatakan malas mis kerja mis. Yo mis bok maleh, gak pingin kerja meneh. Oke, ya. Buat teman-teman, terima kasih sekali yang selalu ada di channel saya, yang sudah selalu nunggu. Dari banyaknya telepon masuk, dan saya mudah sekali kayak mau terpancing oleh marah ya. Saya mudah sekali kayak mau terbawa oleh emosi, dimana kadang-kadang pertanyaannya itu sangat nggak masuk di logika, dan pertanyaan yang begitu remeh-temeh. Menurut saya, mis saya ini di interminit harus bagaimana ya? Pengen pulang Indonesia. Jadi, jadi saya kehilangan sesuatu yang lebih penting lagi karena masalah remeh. Tapi saya tidak bisa menyepelekan setiap masalah yang datang ke saya. Cuman saya kan gantinya gagal fokus. Kenapa saya bilang gantinya saya gagal fokus? Karena saya tidak bisa membedakan mana yang paling penting dan mana yang cuman bertanya saja atau sekedar mengetes atau uji nyali. Nah, di sini ini saya bingung sekali ya. Terima kasih Mbak Linda, Mbak Rica, Stella, Angel, terima kasih Rika, Aja, Love Ayuni, Stella, Wivin Frida. Jadi membuat saya semakin tidak bisa fokus dengan tujuan saya dan apa tujuan awal saya. Jadi sekarang itu banyak sekali kayak mbaknya yang punya utang, terus nempuhnya ke saya, terus istrinya hilang, nempuhnya ke saya, terus masalah ditipu orang, nempuhnya ke saya. Jadi malah konten saya tidak mengena pada sasarannya. Menurut saya adalah memberikan informasi dan edukasi. Tapi saya tetap akan mengangkat telepon kalian. Cuman otak saya nggak bisa connect, Mbak. Kadang-kadang saya sendiri merasa sangat lelah sekali karena akhir-akhir ini punya utang, terus masalah yang 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu itu mencoba untuk dikonfirm ke saya seolah-olah saya itu tahu segalanya dan tahu semuanya. Ini membuat saya benar-benar capek hati, capek pikiran juga, dan menguras tenaga. Selain hater tersebut ya, kalau hater sih nggak apa-apa, pekerjaannya memang seperti itu. Cuma saya minta pada teman-teman yang baru bekerja 1 hari, 1 bulan, terus ngebreak kabur, itu pikirkanlah selanjutnya, Mbak. Saya tuh nggak ngerti, nggak paham banget kenapa banyak sekali yang terjadi itu adalah kalian kayak lari dari tanggung jawab dari Indonesia, masuk Hong Kong, terus berubah menjadi apa ya, kayak kepinginnya hura-hura atau seperti apa sih, saya nggak begitu memahaminya ya. Jadi saya merasa seolah-olah bahwa pelampiasan saja. Tapi setelah kalian nyampe di sini, kalian menyesal karena ternyata Hong Kong tidak seindah yang kalian inginkan. Jadi Hong Kong tidak seindah yang seperti kalian pikirkan, dan sekarang kalian menyesal. Setelah menyesal, kalian pinginnya kabur. Nah, ini yang saya tidak inginkan ya teman-teman ya. Saya nggak tahu nih, koreksi saya jika saya salah ya. Tapi kita akan punya mental di mana mudah sekali putus asa. Dan kita selalu merasa bahwa capek terus, Mbak. Dan saya terpancing emosi dengan pertanyaan yang menurut saya adalah tidak perlu ditanyakan. Saya ini nggak digaji, tapi dia belum berbicara dengan agennya, belum berbicara dengan majikannya, sudah komplain duluan. Jadi kalian itu tidak melakukan dulu ada apa, sebabnya bagaimana, baru mencari solusi. Jadi belum terjadi sesuatu, belum terjadi, kalian sudah gopoh duluan, sudah bingung duluan. Jadi saya nggak ngerti, kadang-kadang saya ngerasa kayak apa iya sih sampai sebegininya
otak kita nggak bisa dipakai sendiri untuk mikir sebelum kita menanyakan orang lain seperti apa dan bagaimana. Jadi kayak relate. Seseorang sempat komplain sama saya terlalu memanjakan pekerja migran untuk memberikan jawaban yang secara instan. Bahkan saya sendiri mengatakan saya tidak setuju dengan apa yang dia katakan. Tapi akhir-akhir ini yang dibahas adalah sesuatu yang tidak relevan. Kenapa? Masalah hutang ini loh yang saya jegekkan. Benar nggak? Masalah hutang ini loh yang saya heran loh. Kalian nggak kerja di luar negeri malah nggak ada hutang loh. Kenapa kalian kerja di Hong Kong kok malah punya hutang? Ini saya masih nggak tembus di logika saya. Saya masih nggak paham kenapa kita ke luar negeri bukannya kita malah kaya tapi semakin miskin. Kenapa Mbak? Tolong kasih tahu saya kenapa. Gaya hidup. Tapi apa iya kita di kampung aja nggak apa-apa kok, kenapa di luar negeri kok malah utang kita semakin nggak jelas. Akhirnya tambah musuh, tambah kebencian. Jadi kita ke luar negeri, orang-orang yang sekarang ini ke luar negeri bukan malah merubah nasib, malah nambahin beban pikiran orang rumah. Beban dan beban mereka sekarang ditagih online. Saya ini nggak paham ya. Saya nggak paham dengan gaya hidup zaman sekarang. Kita itu gaya model-model, gaya serba mewah, serba gaya, tapi kehidupan kita minim. Kenapa saya bisa bilang minim? Karena dari gaya hidup kita yang wah, baju kita yang gemerlap, ternyata kita punya utang. Kita punya utang di mana-mana. Ini yang saya nggak paham ya. Kenapa kita punya kehidupan yang seperti ini? Akhir-akhir ini saya nggak tahu apakah saya saja yang merasakan bahwa sekarang itu banyak mbak-mbaknya bukannya malah menjadi orang berada, tapi semakin kayak tertekan. Kerja di luar negeri bukannya semakin kaya, tapi semakin ruwet. Dan saya sangat marah, dan saya sekarang udah marah sekali ya Mbak ya. Saya kecewanya kenapa sih kok kita nggak bersyukur bisa ke luar negeri, bisa mengais rezeki, bukannya kita semakin kaya semakin miskin, dan semakin miskin. Bahkan setelah saya dengarkan ceritanya Mas Budiman tadi, saya sedikit kecewa. Apa iya sih ada istri sampai segitu jahatnya? Saya sebagai perempuan malu loh Mbak. Saya merasa sangat malu sekali, di mana rasa syukur kita benar-benar kurang Mbak. Nggak tahu ya, saya harus mendatangkan orang untuk berbicara secara keagamaan mungkin ya. Karena ya mungkin saya akan mengundang Pak Ustadz atau Pak Pendeta untuk berbicara, untuk memberikan pencerahan. Itu mungkin lebih baik lagi ya. Dimana rasa syukur kita itu benar-benar nggak ada. Rasa syukur kita itu kurang sekali loh Mbak. Bagaimana kita bisa menikmati hidup, bagaimana kita bisa bahagia kalau rasa syukur itu sudah tidak ada lagi dari kita. Makanya telepon saya tuh banyak, tapi semua itu mengeluh dan mengeluh tentang kehidupan. Jadi saya nggak tahu seperti apa dan bagaimana. Belum lagi kasus mencuri uang majikan, kasus ngambil ATM majikan, belum lagi menjadi PSK dan dibandroli 4.000, 500, 300 di media sosial. Saya nggak tahu kenapa ini semua terjadi. Dan mbak-mbaknya yang ada di Hong Kong ini ikut sindikat menjadi calo TKL. Ini saya sudah melihat ada beberapa orang, dan mereka berani loh datang ke sini. Calonya sendiri berani datang ke sini. Saya tak angkat telepon dikit daripada aku ngomong dewe. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Miss Yuni ya? Saya sendiri Mbak. Kenapa? Iya. Itu enggak yang tadi yang cowok tadi emang bener-bener kejadian beneran ya?